Shalom Papa Mama. Pagi ini sebelum anak-anak mengikuti ibadah sekolah minggu online, ada beberapa panduan orang tua untuk ibadah anak. Yang pertama, anak perlu tahu bahwa Tuhan hadir di segala tempat termasuk di rumah. Yang kedua, ajak anak untuk mengikuti ibadah dengan baik dan tertib dan antusias. Yang ketiga, remember this. Anak mengikuti teladan orang tua. Apabila orang tua mengikuti ibadah dengan baik, tertib, dan antusias, maka anak pun akan mengikutinya. Dan yang terakhir, bantu anak untuk mengikuti aktivitas dan menghafal ayat emas. Selamat membimbing anak-anak untuk mengikut ibadah sekolah minggu di rumah. Nah, kalau kali ini adalah panduan untuk adik-adik semuanya. Yang pertama, semangat dalam ibadah sekolah minggu. Yang kedua, tidak boleh makan, minum, main handphone, atau gadget atau games lainnya selama ibadah berlangsung. No food, drinks, and gadget. Yang ketiga, adik-adik ikut memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, hafalkan ayat mas. Dan yang keenam, sama-sama membuat aktivitas. Selamat beribadah adik-adik semua. Shalom adik-adik. Selamat datang di ibadah online DSMD 2 DKI Jakarta. Yeay. Nah adik-adik semangat ya hari ini? Kakak mau tanya, adik-adik di rumah pada antusias ya nih untuk ibadah online semuanya? Yes. Antusias semuanya? Ya. Yes. Yeay. Dan hari ini kita mau sama-sama beribadah. Adik-adik bangkit berdiri semuanya, taruh makanannya, game ya, karena kita bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Ready semuanya? Yang siap, boleh sama-sama angkat kedua tangannya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah kapten kita. Amin. Ikutin gerakan kakak ya. Kapal Tuhan Yesus kapten untuk kehidupan kita. Yeay. Kapalku miring, hampir tenggelam. Ombak yang sangat besar goyang kapalku. Kapalku miring, apa dayaku? Lalu ku panggil Yesus jadi kaptenku. Amin. Yes. Sekali lagi ya. Kapalku miring, hampir tenggelam. Ombak yang sangat besar goyang kapalku. Kapalku miring, apa dayaku?
kehidupan kita. Amin. Begitu baik kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Begitu besar penyertaan-Nya Tuhan. Tuhan, hari ini selidiki hati kami Tuhan. Karena kami mau menyembah Engkau. Amin. Kami mau meninggikan Engkau. Dan bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Mari katakan Engkau baik. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Syukur kepadamu Tuhan. Selidiki aku, lihat hati kami, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang tahu, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Angkat kedua tanganmu, katakan, telah kulihat Engkau baik Tuhan, kebaikan-Mu tak pernah habis, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat, amin, amin, kebaikan-Mu. Mari nyanyikan ini adik-adik. Yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Selidiki aku Tuhan, Engkau yang Maha Tahu Tuhan. Engkau yang tahu setiap isi hati kami. Haleluya. Telah kulihat kebaikan-Mu
Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pada hari ini kami bisa memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Meskipun kami ada di rumah, kami menyaksikan ini via online, tapi kami percaya hadirat Tuhan selalu ada buat kehidupan kami. Hadirat Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu ada buat kami. Bapa dalam surga, kami sudah memuji dan menyembah nama-Mu, dan saudara kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau memberkati Tuhan, agar firman-Mu yang disampaikan menjadi berkat, menjadi benih Tuhan yang baik Tuhan untuk setiap anak-anak yang mendengarkan Tuhan, dan mereka dapat melaksanakan firman-Mu dengan kuasa darah Tuhan Yesus yang kudus. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur atas ibadah online hari ini, kami mengucap syukur atas pujian dan penyembahan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang percaya adik-adik katakan amin. Tahan di Kana. Suatu hari, Maria dan Yesus mendatangi pesta pernikahan di Kana. Air anggur di pesta itu habis. Maria ingin agar Yesus memberi pertolongan. Lalu Maria meminta para pelayan agar menuruti Yesus. Yesus pun mengutus para pelayan untuk mengisi tempayan dengan air. Air itu tiba-tiba berubah menjadi anggur. Itulah mujizat Yesus yang pertama. Karena ketaatan, mujizat itu terjadi. Anak perempuan Yairus. Yairus adalah seorang kepala rumah ibadah di Kapernaum. Anaknya sedang sakit. Lalu Yairus mendatangi Yesus. Ia memohon agar Yesus menyembuhkan anaknya. Dalam perjalanannya, mereka mendapat kabar bahwa anak Yairus telah meninggal. "Jangan takut, percayalah," kata Yesus. Setibanya di rumah Yairus, Yesus berkata, "Ia belum meninggal, ia hanya tidur. Gadis kecil, bangunlah." Seketika itu, anak Yairus bangun. Seperti kata Yesus, percayalah, karena bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. 5 roti dan 2 ikan. Kabar tentang mujizat Yesus telah banyak didengar. Hingga suatu hari, lebih dari 5.000 orang berkumpul untuk bertemu Yesus. Yesus tidak mau mereka kelaparan. Lalu seorang anak menyerahkan bekal 5 roti dan 2 ikannya kepada Yesus. Yesus mengambil roti dan ikan itu, lalu memandang ke langit, mengucap syukur. Kemudian Yesus mengutus para murid membagikan roti dan ikan itu pada semua orang. Semua takjub. Makanan itu tersisa 12 keranjang. Hanya dari bekal seorang anak yang ingin berbagi, Yesus menjadikannya berkat bagi banyak orang. Yesus berjalan di atas air. Setelah memberi makan lebih dari 5.000 orang, Yesus berdoa di bukit. Para murid pun lebih dulu menyeberangi danau. Di tengah angin laut yang kencang, tiba-tiba mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu. Mereka ketakutan. "Jangan takut, ini aku," kata Yesus. Lalu Petrus ingin berjalan menuju Yesus. Yesus menyambutnya. Petrus takjub karena ia bisa berjalan di atas air seperti Yesus. Namun setelah beberapa langkah, Petrus ragu dan hampir tenggelam. Yesus menolongnya. Lalu keduanya naik perahu dan angin pun reda. Para murid semakin percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Dengan percaya kepadanya, maka kita akan mengalami hal-hal yang menakjubkan. Lazarus dibangkitkan. Di Betania tinggallah Maria, Marta, dan Lazarus, 3 bersaudara yang juga sahabat Yesus. Lazarus sedang sakit, tapi Yesus tak kunjung datang menolong. Saat Lazarus meninggal, Yesus datang dan ikut bersedih melihat Maria dan Marta menangis. Namun mereka tetap percaya pada Yesus. Lalu diantarnya Yesus ke makam Lazarus. Saat batu besar dibuka, Yesus berseru, "Keluarlah Lazarus!"
Lazarus. Lalu Lazarus bangkit dan berjalan keluar. Peristiwa itu pun membuat semakin banyak orang beriman kepadanya. Masih banyak lagi mujizat yang Yesus lakukan. Lebih dari itu, kebangkitan Yesus sendiri adalah mujizat yang terbesar. Melalui kebangkitannya, Yesus menunjukkan cinta kasih yang nyata sebagai Sang Juru Selamat yang selalu menyertai kita semua selama-lamanya. Nah, kisah dalam Alkitab tentang mujizat Yesus membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Adik-adik, untuk setiap kita bisa mengalami mujizat dalam hidup kita perlu dua hal. Yang pertama adalah percaya. Percaya itu seperti apa, Kak? Percaya itu sama seperti kalau kalian seandainya mau duduk, kalian mau duduk. Apakah kalian memeriksa bangku itu kuat nggak ya untuk kalian duduki? Atau kakinya patah nggak ya? Pasti nggak kan? Pasti setiap kita langsung duduk. Kita yakin bahwa kursi itu nggak akan patah. Nah, adik-adik, yang namanya percaya kepada Tuhan, kita harus seperti waktu kita mau duduk di atas kursi. Kita percaya penuh, sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Artinya kita percaya bahwa Tuhan bisa melakukan mujizat tanpa kita ragu-ragu. Aduh, mungkin gak ya kalau pandemi ini akan berakhir? Mungkin gak ya kalau virus corona itu gak akan ada lagi? Kayaknya gak mungkin, karena katanya virus itu gak akan mungkin bisa hilang. Adik-adik jadi berpikir. Nah, kalau adik-adik berpikir seperti itu, berarti kalian meragukan Tuhan. Yang namanya percaya, kita harus yakin sungguh-sungguh kalau Tuhan mampu membuat virus corona itu mati dan tidak ada lagi, dan tidak bisa hidup lagi, dan tidak bisa berkembang biak tanpa meragukan, dan bisa hilang selama-lamanya. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang berkuasa. Mungkin secara ilmu kedokteran memang gak bisa, atau mungkin secara ahli-ahli virus mengatakan itu gak mungkin hilang. Tapi kita punya Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Adik-adik kalau mau lihat, menyaksikan mujizat Tuhan bahwa virus corona gak ada, kita harus tetap percaya. Yang kedua, kita harus taat. Taat yang seperti apa, Kak? Taat kepada Tuhan, taat kepada apa yang Tuhan perintahkan di dalam Alkitab. Firman Tuhan bilang apa? Kita harus belajar taat melakukan apa yang Tuhan mau. Dan kita harus belajar, salah satunya adalah tunduk kepada pemimpin kita. Pemimpin kita itu bisa papa mama, guru di sekolah, kakak-kakak, orang yang lebih dari kita usianya, atau guru sekolah minggu, atau siapapun itu. Kalau mama papa bilang rajin cuci tangan, harus rajin cuci tangan, harus pakai masker, harus rajin pakai masker. Gak boleh keluar kumpul-kumpul, kita harus ikutin. Gak boleh ke mall, kita harus tetap taat untuk tidak ke mall. Karena apa? Karena firman Tuhan jelas katakan hormatilah ayah dan ibumu. Jadi kita juga mau taat kepada orang-orang yang ada di atas kita. Kalau kita mau melihat virus corona cepat hilang, cepat berakhir, kita juga harus ikutin perintah Tuhan. Itu apa? Tetaplah berdoa. Jadi kita gak boleh jenuh atau bosan berdoa. Tiap hari kita berdoa dan percaya supaya virus corona gak ada. Kunci kita bisa mengalami mujizat adalah percaya dan taat. Tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih bahwa kami punya Tuhan yang berkuasa. Kami mau percaya bahwa virus corona akan hilang karena kami punya Tuhan yang besar. Pandemi ini segera berakhir dan kami bisa hidup bebas seperti sedia kala. Karena itu kami juga mau belajar taat untuk kami mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, gak keluar rumah, gak kumpul-kumpul dengan teman-teman, tapi kami tetap tinggal di rumah. Dan kami mau terus berdoa, seperti firman Tuhan katakan, tetaplah berdoa. Untuk kami mengalami mujizat, kami mau percaya dan taat kepada firman Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, ayat emas kita hari ini adalah Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi ya adik-adik, Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah teman-teman, mari angkat kedua tangan teman-teman, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan telah menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus. Tuhan memberikan shalom-Nya kepada teman-teman. Tuhan menjaga teman-teman dari kecelakaan dan menjaga nyawa teman-teman. Tuhan akan menepati setiap janji-janjinya kepada teman-teman. Hanya lakukan firman Tuhan dengan setia. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Terimalah dengan iman. Biarlah kecintaan daripada Allah Bapa, kasih kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dan setiap kita yang diberkati Tuhan katakan amin. Nah adik-adik, kita sudah ada di akhir dari ibadah online di SMD 2 DKI Jakarta. Tadi kita udah sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kita juga udah berdoa sama Tuhan. Nah adik-adik tetap stay tune dan tetap semangat dan antusias, karena minggu depan kita akan sama-sama ibadah sekolah minggu online lagi. Oke adik-adik, stay safe, tetap cuci tangan, pakai masker, dan jangan lupa untuk berdoa dan baca firman Tuhan. Happy Sunday, bye!